turut menjadi berkat dengan bertanggung jawab pada kesehatan sahabat kita. Begitu kira-kira Bapak Ibu ya. Nah saudara-saudara sekalian, saya akan mengajak kita belajar sebuah topik pembahasan yang berjudul peningkatan atau memberi ruang bagi peningkatan. Dari kitab Mazmur 102 ayat 1 sampai 13. Kita baca ayat Alkitabnya saudara-saudara. Bagi saudara yang membawa Alkitab, saya ajak kita buka bersama dan kita akan baca. Sekali lagi Mazmur 102 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Kebiasaan saya membaca Alkitab bersama-sama. Kalau saudara sudah ketemu biar kita mulai pembacaannya. Sekali lagi kita bicara mengenai peningkatan. Dalam hitungan yang ketiga kita membaca dengan kompak ya. 2, 3, iya. Doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduhannya ke hadapan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Terus, janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesak. Sendengkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru. Segeralah menjawab aku. Terus, sebab hari-hariku habis seperti asap, tulang-tulangku membara seperti perapian. Hatiku terpukul dan layu seperti rumput, sehingga aku lupa makan rotiku. Oleh sebab keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang belulang. Aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun, sudah menjadi seperti burung ponggok pada reruntuhan. Aku tak bisa tidur dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas soto. Terus, sepanjang hari aku dicela oleh musuh-musuhku. Orang-orang yang mempermainkan aku menyumpah dengan menyebut namaku. Sebab aku makan abu seperti roti dan mencampur minumanku dengan tangisan. Oleh karena marahmu dan gerammu, sebab engkau telah mengangkat aku dan melemparkan aku. Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang dan aku sendiri layu seperti rumput. Perhatikan terus. Tetapi engkau ya Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya dan namamu tetap turun-temurun. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya. Sudah tiba saatnya. Yang diberkati katakan amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, dari beberapa ayat Alkitab yang kita baca ini, saya mengajak kita memfokuskan perhatian kita pada apa yang dicatat dalam ayat 14. Yakni kalimat yang berbunyi, sudah waktunya untuk mengasihaninya. Sudah tiba saatnya. Sekali lagi kalimat ini penting untuk kita perhatikan. Sudah tiba, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya. Sudah tiba saatnya. Penggunaan kalimat sudah waktunya untuk mengasihaninya, sudah tiba saatnya. Penggunaan kalimat ini menjelaskan kepada kita sekalian bagaimana Allah menginginkan kita semua supaya setiap kita terbuka bagi peningkatan-peningkatan yang sewaktu-waktu Tuhan bisa kerjakan sesuai dengan waktunya. Penggunaan kalimat yang berkata sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya, sudah tiba saatnya. Penggunaan kalimat ini menyampaikan pada kita semua supaya setiap kita selalu berharap, selalu percaya bahwa musim peningkatan, masa-masa peningkatan, masa-masa pemulihan akan segera terjadi dalam kehidupan kita ketika kita diperhadapkan dengan masa-masa sukar. Sekali lagi penggunaan kalimat sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya, sudah tiba saatnya. Penggunaan kalimat ini juga sekaligus mengajak setiap orang percaya supaya memberi ruang bagi peningkatan, yakni yakin bahwa kita orang-orang percaya akan mencapai hal-hal yang tidak pernah mungkin kita capai. Kita harus percaya bahwa kita akan mengalami kemajuan, perkembangan, pemulihan setelah berhadapan dengan masa-masa sulit, berhadapan dengan masa-masa sukar. Inilah yang dimaksud dengan memberi ruang bagi peningkatan-peningkatan.
Kita yakin bahwa Tuhan sudah menetapkan waktu untuk setiap orang bisa menyaksikan jalan-jalan keluar atas masalah-masalah yang sedang dihadapinya. Kita harus percaya bahwa Tuhan sudah menetapkan waktu untuk setiap orang bisa menyaksikan pintu-pintu baru dibukakan. Anugerah-anugerah yang berlimpah, tangan kemurahan Tuhan dicurahkan atau diulurkan. Kita harus yakin bahwa setiap orang telah diatur waktu-waktu untuk setiap kita bisa melihat bagaimana hal-hal hebat itu terjadi dalam kehidupan kita di tengah-tengah situasi atau keadaan seperti apapun. Oleh karena itu kalimatnya berkata, sebab sudah waktunya untuk mengasihinya, sudah tiba saatnya. Ibu bapak saudara-saudara, kebanyakan anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya tidak membuka ruang atau tidak memberi ruang untuk masuknya atau terjadinya peningkatan-peningkatan, pemulihan-pemulihan dalam kehidupan mereka, karena mereka tidak mempercayai bahwa Tuhan sudah mengatur masa, waktu, bahkan perangkat-perangkat lain yang bisa menolong kita untuk mengalami peningkatan, mengalami kemajuan, bahkan ketika diperhadapkan dengan masa-masa sulit sekalipun. Sulit sekali bagi orang-orang untuk bisa meyakini bahwa dia akan keluar sebagai pemenang dari semua persoalan serta masa-masa yang menyesalkan itu. Sehingga dia hanya melihat rasa sakit yang diakibatkan oleh situasi dan keadaan. Dia hanya bisa melihat tekanan-tekanan, bahkan kekuatan lawan yang terus-menerus menekan, yang membuat dia semakin terpuruk, semakin mundur, semakin merosot. Sulit sekali bagi orang untuk bisa percaya bahwa Tuhan sudah mengatur waktu. Tuhan bisa membukakan masa-masa atau membawa kita keluar dari kesulitan serta pergumulan-pergumulan yang ada. Sebab Dia adalah Tuhan atas segala sesuatu dan Dia adalah pengambil keputusan terakhir, pengendali alam semesta. Ketika kita tidak bisa meyakini bahwa Tuhan akan membawa kita keluar dari masa-masa keterpurukan, ketika kita tidak bisa mempercayai bahwa kita akan keluar sebagai pemenang dari semua pergumulan-pergumulan yang ada, itu berarti kita tidak memberi ruang bagi peningkatan masuk atau terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu sahabat-sahabat terkasih, ini yang menjadi kunci bagaimana kita bisa melihat hari-hari baik terjadi di depan. Bagaimana kita bisa mengalami kemenangan-kemenangan yang luar biasa di depan atau di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau saudara memperhatikan ayat-ayat Alkitab yang kita baca dalam perikop tadi, saudara akan mengerti seperti apa sesungguhnya keadaan yang sedang dialami oleh si pemazmur, sehingga ia menuliskan kebenaran-kebenaran ini dan layak untuk kita pelajari atau pantas untuk kita pedomani. Perhatikan apa yang dikemukakan di dalam ayat 1, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Sekali lagi Mazmur pasalnya yang ke-102 ayat 1. Kalimatnya berbunyi begini saudara-saudara. Doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduhannya ke hadapan Tuhan. Kalimat ini menjelaskan bahwa si pemazmur ternyata ketika menuliskan kalimat-kalimat ini, dia tidak sedang dalam keadaan baik-baik, tetapi dia sedang dalam sengsara, lemah serta tidak berdaya. Itu sebabnya kalimatnya berkata doa seorang sengsara waktu ia lemah tidak berdaya. Bahkan Bapak Ibu saudara-saudara, si pemazmur ini namanya ternyata tidak dikenal, namanya tidak diketahui. Karena itu tidak dituliskan apakah ini adalah Daud, apakah ini adalah Bani Korah atau yang lain-lain, tidak dituliskan. Tetapi yang jelas ini adalah seorang yang sedang dalam keadaan sengsara, lemah tidak berdaya, dan kemudian dia datang ke hadapan Allah membawa keluhan-keluhannya. Saya ajak kita melihat sebentar faktor-faktor apa yang menyebabkan sengsara si pemazmur ini sehingga dia menjadi lemah tidak berdaya. Ada beberapa faktor dicatat dalam pasal-pasal itu Bapak Ibu. Yang pertama dalam ayat 4 sampai 5 dijelaskan. Salah satu faktor yang menyebabkan kesengsaraan dialami oleh si pemazmur ialah kefanaan hidup. Sekali lagi, kefanaan hidup. Si pemazmur melihat apapun yang diperbuatnya sia-sia.
Apapun yang dikerjakannya kelihatan tidak berhasil. Apapun yang dibangunnya tidak berhasil. Bahkan pada akhirnya dia menyimpulkan hidupnya pun sia-sia, tidak berhasil. Kefanaan hidup menjadikan dia lemah, tidak berdaya. Di samping kefanaan hidup, faktor lainnya adalah dicatat dalam ayat 6, yakni kesehatan yang tidak baik. Mudah sekali bagi kita Bapak Ibu menjadi lemah serta tidak berdaya ketika kita terserang penyakit. Ketika kesehatan kita digerogoti oleh sakit penyakit, oleh virus, oleh kanker, oleh tumor dan lain sebagainya. Begitu mudah bagi kita untuk tidak bisa melihat jalan keluar, tidak bisa melihat bagaimana kita akan mengalami kesehatan yang lebih baik, mengalami peningkatan-peningkatan yang luar biasa dalam pekerjaan kita dan seterusnya. Oleh karena itu saudara-saudara, banyak orang semakin terpuruk, semakin merosot ketika diperhadapkan dengan sakit penyakit atau kesehatan yang terganggu. Tetapi ada sisi baik yang bisa kita pelajari ketika seseorang diperhadapkan atau mengalami yang namanya sakit. Kita akhirnya mengerti betapa mahalnya hidup sehat itu setelah kita mengalami sakit, bukan? Seseorang tidak akan mengerti seperti apa nikmatnya, lezatnya, enaknya sebuah makanan kalau dia belum lapar sama sekali. Setelah seseorang lapar, barulah dia kemudian mengerti seperti apa nikmatnya sebuah makanan. Makanya dalam pertandingan masak ibu bapak, biasanya para juri itu adalah orang-orang yang sudah kenyang dulu, bukan orang yang lapar. Karena kalau juri dari perlombaan masak adalah orang yang lapar, maka setiap dia cicip pasti enak rasanya. Orang lagi keadaan lapar ibu bapak, ikan asin kepala batu pun dengan nasi putih itu rasanya nikmat, lezat luar biasa. Kita tidak akan pernah bisa mengerti nilai sebuah hidup sehat ketika kita belum pernah sakit. Tapi setelah kita sakit baru kita paham ternyata mahal sekali sehat itu. Ternyata berharga sekali hidup sehat itu. Itulah pelajaran yang harus kita petik dari kesehatan yang terganggu. Si pemazmur Bapak Ibu mengalami lemah, tidak berdaya, sengsara karena dia terserang penyakit. Tidak dicatat di Alkitab penyakit apa yang sedang dialaminya. Lalu kemudian setelah kesehatan yang tidak baik, kesepian. Mungkin karena dia gagal melakukan banyak hal. Kemudian karena kesehatannya juga tidak baik, semua orang mulai meninggalkan dia. Orang-orang yang seharusnya berdampingan bersama dengan dia, berdiri di barisan dia, kemudian meninggalkan dia. Bahkan bisa dikatakan sahabat-sahabat dekatnya pun meninggalkan dia. Sehingga dia kesepian, merasa seorang diri. Di samping kesepian, penyebab atau faktor berikut yang membuat si pemazmur ini merasa sengsara, lemah, tidak berdaya adalah tidak bisa tidur. Kalau saudara pernah mengalami susah tidur, saudara tahu betapa sakitnya kalau kita menjadi orang yang susah tidur atau tidak bisa tidur. Saya jujur nih Bapak Ibu, saya dari zaman dulu sampai sekarang saya tergolong orang yang susah tidur. Bisa tidur 4 jam satu hari, tidak pernah tidur siang. Sekali lagi, kadang kala hanya 4 jam, kadang kala tidak tidur sepanjang malam. Susahnya, sakitnya kalau susah tidur ini ibu bapak luar biasa. Tetapi saya karena sudah dalam Tuhan, saya mengerti bagaimana harus mengendalikan dan memimpin kalau saya senang susah tidur. Selalu saya bawa nyembah, saya nyanyi, saya nyembah, saya berlutut. Karena kadang-kala disitulah waktu buat saya untuk melayani Tuhan secara pribadi. Saya tidak berkeluh kesah, tidak menggunakan obat-obat atau mengkonsumsi obat-obat supaya saya bisa tidur. Dulu saya lakukan itu. Tapi itu sudah lama saya lepas, lama saya tinggalkan. Kalau saudara adalah orang yang susah tidur, luar biasa penderitaannya. Bahkan saya pernah membaca artikel, salah satu obat yang paling banyak dicari sekarang ini adalah obat tidur. Dengan masuknya COVID ini juga, usaha-usaha yang tadinya bagus sekarang kolaps. Penghasilan yang baik tadinya sekarang mengalami kesulitan, morat-marit. Bahkan ada banyak orang-orang tidak bisa membayar atau menutupi kebutuhan-kebutuhan hidup sebagaimana awalnya ibu bapak. Hal ini semua mengganggu jam tidur seseorang. Akhirnya dia menjadi susah tidur dengan semua pergumulan dan kesulitan-kesulitan yang ada. Jadi sejak beberapa zaman belakangan ini, obat tidur itu menjadi sangat banyak digemari orang, dibeli, dibelanjakan. Si pemazmur mengalami yang namanya susah tidur.
Balik pegang peluk bantal guling, ngomel lagi, balik lagi, wah bisa salahin semua. Dan apalagi kalau orang kurang tidur ibu bapak, mudah sekali dan sensitif sekali reaksinya terhadap apapun yang ada kan, mudah sekali. Makanya saya bagi ini, kalau saudara sedang mengalami itu dan saudara ada di situ tuh, saya orangnya di situ. Makanya saya bisa kerja, bisa belajar berjam-jam, bermalam-malam. Dari jam 7 malam sampai dengan jam 9 pagi di ruangan saya, di depan buku, di depan komputer. Karena kalau saya tidur pun juga gak bisa tidur. Nyembah, saya nyembah. Setelah saya nyembah tidur lagi gak bisa tidur. Ya saya kerja lagi deh. Daripada mikir kemana-mana, daripada menggerutu, daripada mengeluh, kerja lagi. Saya tidak tahu nih Pak Dokter, apakah kalau begini ini salah atau bagaimana. Tapi itu yang saya lakukan. Jadi saya mau lawan diri saya, nggak bisa. Jadi daripada saya menggerutu mikirin yang lain-lain, ya saya kerja, saya nyembah, kadang-kala saya main gitar. Kalau seperti tadi malam itu sudah jam 2:30 pagi, saya doa, nangis. Saya tahu saya orang laki-laki yang paling gampang mencucurkan air mata kalau saya sudah nyembah, kalau saya sudah nangis. Tapi itu kalau hanya di hadapan Tuhan, paling mudah melepaskan air mata. Nyanyi satu lirik saja pun tuh air mata sudah lepas semua. Kalau berhadapan dengan lawan, waduh saya paling pantang menyerah. Kalau ada orang mengganggu, ada orang yang mencoba bikin aneh-aneh, saya berdiri paling depan, saya bukan tipe pengecut. Tetapi kalau sudah di hadirat Allah, tidak berdaya Pak, tersungkur, berlutut dan lain sebagainya. Lalu apalagi yang membuat si pemazmur mengalami sengsara, lemah serta tidak berdaya. Di samping tidak bisa tidur, dicela, dipermainkan, ditentang oleh musuh. Betapa sakit kalau hidup kita dipermainkan sama sahabat, dipermainkan sama orang lain, bukan? Si pemazmur mengalami ini, temannya sama-sama memulai usaha, temannya sama-sama bekerja, temannya sama-sama melakukan sesuatu. Sekarang temannya mempermainkan, temannya menipu, temannya mendustai, bahkan temannya menjadi lawan, menentang si pemazmur. Oh, luar biasa bukan? Lalu apalagi si pemazmur merasa sedih karena diasingkan oleh Tuhan. Saking beratnya keadaan yang dialami si pemazmur ini, si pemazmur berpikir Tuhan pun telah menjadi lawan atau Tuhan pun telah menjadi musuhnya. Dia merasa bahwa dia dibuang oleh Tuhan, diabaikan oleh Tuhan. Itulah yang terjadi sehingga si pemazmur datang kepada Allah. Dia berkeluh kesah kepada Allah. Itu luar biasanya si pemazmur yang namanya tidak dikenal ini. Ketika semua masa-masa yang menyesakkan, yang berat itu, dia tidak berkeluh kesah kepada tetangganya. Dia tidak berkeluh kesah kepada sahabatnya, dia tidak berkeluh kesah kepada yang lain, kepada keluarganya. Dia datang di hadirat Allah, dia berkeluh kesah kepada Allah, dia utarakan semua beban dan persoalannya. Ibu bapak, kalaupun hari-hari saudara berat, perjalanan hidup saudara berat, dengar, berhenti menggerutu dan mengeluh kepada semua orang. Gerutuan dan keluhan saudara pada orang lain tidak akan membuat beban hidup saudara menjadi semakin ringan, dan saudara lebih dekat kepada jalan keluar. Datang kepada Tuhan, saudara akan melihat jalan keluar yang luar biasa. Saudara akan melihat mujizat terjadi, saudara akan melihat pintu-pintu dibukakan bagi kita kalau saudara datang kepada alamat yang tepat, itu Yesus. Nah, dengar Bapak Ibu saudara-saudara, ketika si pemazmur ini dengan semua beban berat yang menekan, dia datang lalu mengeluhkannya kepada Allah. Si pemazmur mendapatkan kekuatan penghiburan yang luar biasa. Apa yang didapatkan si pemazmur ketika dia datang di hadirat Allah membawa semua beban beratnya? Kita baca ayat 12. Tolong munculkan ayat 12. Boleh kita baca? Yuk, saya lihat nih Alkitabnya. Perhatikan ayat 12. Tetapi engkau ya Tuhan bersamanya untuk selama-lamanya, dan namamu tetap turun-temurun. Ini yang didapatkan oleh si pemazmur ketika dia datang ke hadirat Allah membawa semua keluh kesahnya Bapak Ibu. Yang dia dapatkan adalah dia mengerti, dia terbangun dari mimpi, dari berburuk sangka. Tadinya dia pikir dia dibuang oleh Allah, dia abaikan oleh Allah. Setelah dia datang di hadirat Allah, dia sadar, dia ngerti bahwa nama Tuhan tetap turun-temurun. Penggunaan kata namamu itu menunjuk pada pribadi seseorang atau sifat seseorang. Si pemazmur sekarang paham
Ternyata sifat Tuhan, pribadi Tuhan tetap turun-temurun, tidak berubah. Tadinya dia mikir dia akan dia dibuang, bahkan semua orang mengkucilkan dia dan dia tidak akan mengalami peningkatan, tidak akan mengalami pemulihan. Setelah dia datang di hadirat Allah, dia paham ternyata pribadi Allah tidak berubah turun-temurun. Dia yakin, dia paham sekarang kalau dulu Allah menolong Abraham, dulu Allah menolong Yakub, dulu Allah menolong Ishak, dulu Allah menolong bangsa Israel yang bahkan tegak-tengkuk. Pemazmur yakin dia pun akan ditolong oleh Tuhan. Inilah seharusnya yang akan kita dapatkan ketika kita datang di hadirat Allah. Saudara akan mengalami dan mengerti pribadi Allah tidak berubah. Ini yang membuat saudara menjadi lebih kuat. Pemazmur paham bahwa Allah tidak pernah berubah. Sekali lagi, Allah tidak pernah berubah. Lalu apalagi yang didapatkan si pemazmur ketika lari ke hadapan Allah, membawa semua keluh kesahnya. Ayat 13 atau ayat 14 kalau kitab manual. Perhatikan ayat 13 itu. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya, sudah tiba saatnya. Ini yang dia dapatkan ibu bapak saudara-saudara ketika dia lari di hadirat Allah. Dia akhirnya mengerti bahwa ternyata Allah sudah mengatur masa, mengatur waktu, mengatur saat, bahkan perangkat-perangkat yang diperlukan untuk membawa seseorang keluar dari masa-masa sukar, dari keterpurukan dan mengalami peningkatan. Ternyata Allah sudah mengatur itu. Si pemazmur menjadi paham itu. Makanya dia berkata, engkau sendiri akan bangun, akan mendatangi Sion, sebab waktu mengasihaninya sudah tiba dan saatnya sudah tiba. Berapa banyak orang tidak mengerti hidup ini ternyata ada masa-masanya, ada waktu-waktunya, ada musim-musimnya. Bukankah Raja Salomo telah menyampaikan kepada kita berkali-kali dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 11, segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu menabur, ada waktu menuai, ada waktu menangis, ada waktu tertawa, ada waktu merobek, ada waktu merekatkan, ada waktu memeluk dan lain. Semua ada waktunya. Dengar sobat, hari-hari yang kita hadapi, situasi-situasi yang kita hadapi, semuanya ada waktunya. Bahkan kita hidup di muka bumi ini pun ada waktunya, bukan untuk selama-lamanya. Karena segala sesuatu ada waktunya. Katakan sekarang sudah sekian waktu lamanya, sekian tahun lamanya saudara ada dalam pergumulan terus menerus. Saudara seolah-olah menjalani kehidupan saudara seperti mendayung ke arah hulu. Ke arah hulu itu artinya ke arah yang berlawanan arus. Saudara mendayung kehidupan saudara ke arah hulu sehingga sangat berat. Pergumulannya terus menerus tidak berhenti. Katakan ini terjadi pada saudara tahun demi tahun sudah. Tapi dengar, akan tiba waktunya, sebab Tuhan sudah mengatur masa, Tuhan sudah mengatur waktu. Akan tiba waktunya ketika saudara tetap percaya dan menghormati Tuhan, Tuhan akan bangun. Sekali lagi, Tuhan akan bangun, Tuhan akan datang dan akan membawa saudara keluar dari semua keterpurukan dan kesulitan, memulihkan dan membuat saudara mengalami peningkatan-peningkatan. Tuhan sudah mengatur masanya, waktunya. Yang paham boleh katakan amin. Begini Bapak Ibu, untuk meyakinkan saudara bahwa memang Tuhan sudah mengatur masa, waktu, saat, bahkan perangkat-perangkat yang diperlukan untuk menolong saudara mengalami peningkatan. Saya kasih beberapa contoh. Saudara tentu tidak asing yang namanya Billy Graham. Billy Graham ini setelah bertobat menjadi hamba Tuhan, melayani dan sangat tekun, sangat gigih. Dari satu gereja ke gereja lain, dia adalah gereja baptis. Dari satu tempat ke tempat lain dan seterusnya. Dan Billy Graham dipakai dengan Tuhan dengan karunia dan potensi yang hebat. Menariknya Bapak Ibu, walau Billy Graham dibekali dengan karunia dan talenta yang hebat, Billy Graham tidak dikenal secara nasional di Amerika Serikat. Billy Graham hanya dikenal di gereja-gereja tertentu, ya sama sebagaimana ya kita hanya dikenal di kota kita, si pendeta A, hamba Tuhan si A, kita kenal di kota kita, tapi secara nasional tidak dikenal. Itu dialami oleh Billy Graham.
Sampai pada suatu waktu tahun 1949. Apa yang terjadi pada Billy Graham? Suatu waktu Billy Graham mengadakan pertemuan kebangunan rohani di bawah sebuah tenda di musim panas di kota Los Angeles di Amerika Serikat. Dalam pertemuan kebangunan rohani yang dilakukannya dihadiri oleh banyak orang, dan salah satu peserta yang hadir di situ adalah seorang yang bernama William Randolph. Mr. William Randolph ini ternyata adalah seorang pemilik perusahaan surat kabar terbesar dan terkemuka di Amerika Serikat pada tahun itu. Ketika menikmati khotbah dan pelayanannya Billy Graham, Mr. William sangat tersentuh, sangat terberkati, sangat mendapatkan hal-hal yang luar biasa yang merupakan jamahan Tuhan atasnya pada malam itu. Setelah dia tersentuh, terberkati dengan khotbah dan pengajaran Billy Graham, maka pada malam itu juga Mr. William menelepon atau menghubungi dewan redaksi perusahaan surat kabarnya dan meminta supaya berita tentang Billy Graham, pelayanan Billy Graham dimuat di surat kabarnya minggu depan dan disampaikan secara baik, kalimat-kalimatnya, foto-fotonya dan lain sebagainya. Tahu saudara, setelah surat kabar yang dipimpin oleh Mr. William membicarakan tentang pelayanan Billy Graham, nama Billy Graham, kegiatan-kegiatan Billy Graham, maka sejak saat itu seluruh Amerika Serikat membaca, mendengar, mengenal, mengetahui tentang pelayanan Billy Graham. Apa yang terjadi? Billy Graham menjadi dikenal dan memiliki popularitas yang sangat luar biasa. Seluruh Amerika Serikat membicarakan hamba Tuhan yang muda ini. Kenapa itu bisa terjadi? Tuhan datang dan membawa Billy Graham mengalami peningkatan. Untuk menjadi ternama, menjadi hamba Tuhan besar di Amerika Serikat, itu butuh waktu seumur hidup. Itu pun kalau menjadi ternama. Itu bukan hal yang mudah. Tapi karena waktunya Tuhan sudah tiba bagi Billy Graham untuk membawa dia mengalami peningkatan, Tuhan tidak perlu membawa atau melakukan banyak hal. Dia hanya mengirimkan satu orang bernama Mr. William Randolph. Melalui Mr. William, hamba Tuhan muda ini menjadi pemimpin terbesar, pemimpin kebangunan rohani ternama, menjadi seorang hamba Tuhan terbesar sampai pada mati. Makanya Billy Graham menjadi penasihat spiritual Presiden Amerika Serikat dari satu periode ke periode lain. Mulai dari George W. Bush sampai kepada Clinton, sampai kepada Barack Obama. Bahkan ketika Billy Graham mati, Presiden Donald Trump yang mengantarkan jenazah Billy Graham, tokoh kebangunan rohani terbesar di era terakhir ini. Apa yang terjadi pada Billy Graham yang tadinya tidak dikenal dimanapun? Tuhan bangun. Dia datang kepada umatnya, hambanya yang percaya kepadanya. Dan melihat waktunya sudah tiba, maka membawa Billy Graham mengalami peningkatan. Bukan Billy Graham yang mencari Mr. William. Saya ulang sekali lagi. Bukan Billy Graham yang datang mencari-cari orang-orang tertentu untuk bisa mempromosikan dia. Orang yang datang dan kemudian Tuhan bekerja melalui orang itu atau melalui satu orang itu, Billy Graham dikenal dan dibicarakan di seluruh Amerika, bahkan seluruh belahan dunia. Ini menjelaskan pada kita bahwa segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Bahkan Allah telah mempersiapkan perangkat-perangkat, sarana-sarana, alat-alat yang diperlukan untuk kita mengalami peningkatan, untuk membuat kita mengalami promosi. Allah sudah mempersiapkan itu. Mama saya itu adalah seorang petani sama bapak saya. Mama saya pendidikannya SD. Bapak saya itu SMA. Makanya bapak saya adalah seorang guru, bahkan pernah ditawarkan bekerja di Pertamina Pangkalan Beranda. Lalu saudara tahu, karena mama saya ini seorang petani
Dia nggak ngerti apa-apa, dia nggak ngerti berdagang. Satu waktu ada seorang keluarga datang ke kampung kami. Kami miskin sekali pada kala itu. Keluarga kami ini datang lalu bicara kepada mama saya, meminta supaya mama saya berhenti bertani lalu ikut berdagang. Mama saya bilang saya nggak tahu berdagang. Ya namanya pendidikan SD. Keluarga kami ini mengajari mama saya. Diajak, diminta dilihat-lihat dulu dan seterusnya. 1 bulan kemudian mama saya jadi pedagang kosmetik. Mulai dari satu kantor, satu perusahaan, barang-barang dagangan kosmetiknya masuk sampai ke Banda Aceh, sampai Lok Sumawe, semua perusahaan-perusahaan besar di sana. Dan kami akhirnya hidup, bisa sekolah, menikmati hidup yang layak dari usaha dagangan mama saya ini. Makanya di kampung halaman, walau kita kampungnya kecil, tapi kita sangat disegani dan sangat dihormati di sana. Karena finansial yang baik, Tuhan berkati setelah mama saya jadi berdagang. Tahukah saudara, kehidupan keluarga kami mengalami peningkatan setelah Tuhan mengirim satu orang yang kami tidak sadar pada kala itu. Ternyata satu orang ini adalah alat yang Tuhan pakai untuk membawa kami mengalami peningkatan. Mungkin saudara pernah mengalami hal yang sama, atau saudara barangkali mengalami hal yang sama, mungkin modelnya yang berbeda, jenisnya yang berbeda. Saudara nggak ngerti melakukan apapun, saudara nggak ngerti mengerjakan apapun, tapi kemudian ada seseorang yang datang mengajari saudara, menolong saudara, mendukung saudara. Lalu kemudian saudara menjadi fasih, terampil mengerjakan hal tersebut. Lalu saudara berhasil dari apa yang saudara kerjakan itu. Saudara tadinya pengangguran, gak punya pekerjaan apa-apa. Lalu ada seseorang yang memperkenalkan saudara kepada sebuah perusahaan, atau mendorong saudara, mengantarkan saudara, mendampingi saudara masuk di sebuah pekerjaan. Lalu saudara bekerja di sana dan kemudian saudara diberkati di pekerjaan itu. Tanpa saudara tahu. Tuhan sering sekali sudah memakai mereka menjadi alat untuk kita mengalami peningkatan di pekerjaan-pekerjaan yang saudara sedang geluti sekarang. Itulah yang terjadi di gereja ini. Ada tangan-tangan atau ada pribadi-pribadi, ada orang-orang yang Tuhan pakai dan Tuhan kirimkan untuk membuat gereja ini menjadi lebih baik, menjadi bertumbuh. Ada orang-orang yang Tuhan pakai mendukung gereja ini, mendukung saya secara pribadi dan keluarga, sehingga saya bisa eksis melayani, bisa Tuhan pakai melayani, karena ada orang-orang yang Tuhan kirim. Mereka lah menjadi alat di mana saya mengalami peningkatan, di mana gereja ini mengalami peningkatan. Saudara tentu memiliki cerita-cerita sendiri. Yang percaya, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Yang jelas itu adalah alat Tuhan untuk membuat saudara mengalami yang namanya peningkatan. Contoh terakhir, tolong klik slide saya. Masih ingat kita yang namanya Daud yang masih muda dan remaja. Alkitab menceritakan, Daud sejak dari remaja sudah diurapi menjadi raja, menggantikan Saul untuk memimpin bangsa Israel. Luar biasa bukan? Tuhan sudah urapi. Perjanjian lama, kalau bicara pengurapan, itu adalah bicara mengenai pentahbisan. Daud sudah ditahbiskan menjadi raja, sudah dilantik menjadi raja oleh Nabi Samuel. Bahkan Tuhan sendiri yang ngomong bahwa Tuhan berkenan dengan Daud. Tapi sudah tahu apa yang terjadi setelah Daud dilantik, diurapi menjadi raja? Daud malah ditinggalkan di padang rumput bersama 2-3 ekor kambing domba milik ayahnya yang bernama Isai. Tak seorang pun mengingat Daud. Bahkan pengaruh Daud tidak nampak, tidak ada sama sekali. Tidak ada yang membicarakan tentang Daud, bahwa Daud adalah seorang raja yang telah diurapi. Semua orang melupakan Daud, tidak mengingatnya. Bahkan keluarganya pun melupakan Daud. So, tahu apa yang terjadi? Bagaimana Daud kemudian bisa menjadi pemimpin ternama di bangsa Israel, sementara semua orang melupakan dan mengabaikan dia. Bahkan setelah diurapi, ditahbiskan. Tuhan datang. Tuhan membawa Daud keluar dari kesendiriannya di padang rumput bersama dengan kambing domba. Suatu waktu Daud berhadapan dengan Goliat ketika menjenguk kakak-kakaknya. Tatkala berhadapan dengan Goliat, dalam hitungan menit Daud berhasil merobohkan Goliat. Ketika Daud berhasil mengalahkan Goliat dalam hitungan menit, sejak saat itu seluruh Israel menyebut nama Daud, membicarakan tentang Daud, bahkan mengelu-elukan Daud.
Daud menjadi pahlawan nasional di Israel pada kala itu. Hanya dalam hitungan menit seluruh Israel mengenal siapa Daud. Bagaimana semua hal hebat itu bisa terjadi? Dengar, Tuhan datang dan membawa Daud keluar dari keterpurukan dan membuat dia mengalami peningkatan. Tuhan datang. Ada waktunya Daud dibiarkan sendirian bersama dengan kambing domba. Ada waktunya Daud dibiarkan, dilupakan, diabaikan. Tapi kalau sudah tiba waktunya, Tuhan sendiri yang akan datang dan membawa orang-orang pilihannya mengalami peningkatan. Dengar kawan, ada dua hal yang berbeda antara cara Tuhan dalam membawa Billy Graham mengalami peningkatan dan cara Tuhan membawa Daud mengalami peningkatan. Dua hal yang berbeda itu apa? Billy Graham, cara Tuhan membawa Billy Graham keluar dari dari kesendirian, dari keadaan rata-rata, keadaan biasa-biasa, mengalami peningkatan. Cara Tuhan adalah melalui satu orang. Orang yang kaya raya, orang yang punya potensi, orang yang bisa mempromosikan melalui satu orang. Itu dialami oleh Billy Graham, tapi oleh Daud. Cara Tuhan dalam membawa Daud keluar dan mengalami peningkatan adalah melalui sebuah rintangan. Seorang Goliat, sang raksasa pembunuh yang belum pernah terkalahkan. Dengar kawan, semua hal bisa dipakai oleh Tuhan menjadi alat untuk membuat kita mengalami peningkatan. Apakah orang lain atau seseorang yang saudara tidak kenal atau seseorang yang saudara kenal? Atau mungkin juga rintangan ataupun persoalan. Masing-masing bisa menjadi alat di tangan Tuhan untuk membuat saudara maju lebih cepat bertahun-tahun ke depan. Dan kemudian seandainya saudara menggunakan kemampuan saudara secara alamiah, saudara membutuhkan waktu seumur hidup untuk ada di posisi ternama, memiliki popularitas tertentu. Tapi kalau Tuhan sudah turun tangan, saudara bisa mengalami peningkatan dalam hanya waktu 1 minggu, atau dalam waktu hanya 1 hari, bahkan dalam beberapa menit sekalipun. Pendek kataku mau bilang begini, apapun yang sedang saudara hadapi, situasi sulitkah, keadaan-keadaan yang beratkah, dengar baik, percaya bahwa Tuhan sudah mengatur masa, mengatur waktu, mengatur saat, bahkan mengatur perangkat-perangkat untuk membawa saudara keluar dari keterpurukan itu, dari pergumulan itu, dan membuat saudara mengalami peningkatan-peningkatan yang hebat. Tuhan sudah mengatur waktunya. Sementara saudara dalam keadaan bergumul, yang saudara lakukan berhenti berkeluh kesah pada orang lain. Terus bicara pada Tuhan, bangun hubungan dekat dengan Tuhan, terus menghormati Allah. Akan tiba waktunya, Dia sendiri akan bertindak dan akan membuat kita mengalami peningkatan-peningkatan yang hebat. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Haleluya. Jaga hati, jaga hidup saudara, tetap fokus pada Allah. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Walau ku tak dapat melihat, haleluya. Ku sadar